Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini kami akan menerangkan perjalanan dakwah baginda Nabi Muhammad SAW ke kota Taif. Sebelum kami lanjut, alangkah baiknya mohon dibantu subscribe, like, dan share agar kami lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Setelah baginda Nabi Muhammad SAW berdakwah di kota Mekah selama 10 tahun lamanya, tetapi tidak banyak yang beriman dan mengikuti dakwah Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mulai mengenalkan agama Islam kepada kabilah-kabilah di luar kota Mekah Al-Mukarramah, termasuk salah satunya adalah Taif. Pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian, atau tepatnya pada penghujung bulan Mei atau awal bulan Juni 619 Masehi, Rasulullah SAW pergi menuju kota Taif yang letaknya sekitar 60 mil dari kota Makkah Al-Mukarramah. Beliau datang dan pergi ke sana dengan berjalan kaki, didampingi anak angkat beliau Zaid bin Harithah. Setiap melewati suatu kabilah, beliau mengajak mereka untuk memeluk Islam, namun tidak satu kabilah pun yang memberikan respon yang baik. Tatkala tiba di Taif, beliau mendatangi 3 orang bersaudara yang merupakan para pemuka kabilah Thaqif. Mereka masing-masing bernama Abdul Jalail, Mas'ud, dan Habib, putra dari Amr bin Umair Thaqifi. Beliau duduk-duduk bersama mereka seraya mengajak kepada Allah dan membela Islam. Akan tetapi mereka tidak menerima dakwah yang ditawarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan salah seorang dari mereka berkata, "Jika Allah benar-benar mengutusmu, maka dia akan merobek kelambu Ka'bah." Bahkan yang seorang lagi berkata, "Apakah Allah tidak menemukan orang lain selain dirimu?" Bahkan orang yang terakhir berkata, "Demi Allah, aku sekali-kali tidak mau berbicara denganmu. Jika memang engkau seorang Rasul, sungguh engkau terlalu agung untuk dibantah ucapanmu. Dan jika engkau seorang pendusta terhadap Allah, maka tidak patut pula aku berbicara denganmu." Begitu pedih dan menyakitkannya kata-kata mereka yang mereka lontarkan kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian beliau berdiri untuk meninggalkan mereka seraya berkata, "Jika engkau benar-benar menolak dakwahku, maka aku mohon kepadamu agar engkau merahasiakan tentang diriku." Rasulullah SAW tinggal di tengah penduduk Taif selama 10 hari. Selama masa itu dia tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk bertemu dan berbicara dengan para pemuka mereka. Sebaliknya, jawaban mereka hanyalah, "Keluarlah engkau dari negeri kami." Mereka membiarkan beliau menjadi bulan-bulanan orang-orang tak bermoral di kalangan mereka. Maka tatkala beliau ingin keluar, orang-orang tersebut beserta budak-budak mereka mencaci maki dan meneriaki beliau sehingga halayak berkumpul. Mereka menghadang beliau dengan membuat 2 barisan, lalu melemparinya dengan batu dan mencaci makinya dengan ucapan-ucapan tak senonoh. Kemudian menghujani tumit beliau dengan batu sehingga kedua sandal yang beliau pakai bersimbah darah. Zaid bin Harithah yang bersama beliau menjadikan dirinya sebagai perisai untuk melindungi diri beliau SAW. Tindakan ini mengakibatkan kepalanya mengalami luka-luka. Sementara orang-orang Taif tersebut terus melakukan itu sehingga memaksanya berlindung ke sebuah kebun milik Utbah bin Syaibah bin Rabi'ah yang terletak sekitar 3 mil dari kota Taif. Ketika telah berlindung di sana, orang-orang Taif pun meninggalkannya. Beliau menghampiri sebuah pohon anggur, lalu duduk-duduk dan berteduh di bawah naungannya menghadap ke kebun. Setelah duduk dan merasa tenang kembali, beliau berdoa dengan sebuah doa yang amat masyhur, sehingga para malaikat merasa sedih mendengar doa baginda Nabi Muhammad SAW. Doa yang menggambarkan betapa hati beliau dipenuhi rasa getir dan sedih terhadap sikap keras yang dialaminya, serta menyayangkan tidak adanya seorang pun yang beriman kepadanya. Beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma ilaika ashku dha'fati quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas ya arhamar rahimin.
Anta rabbil mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idi yatajahhumani am ila adu wa mallaktahu amri illam yakum bika alai ghadabun fala ubali ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله. Sesungguhnya kepadamulah aku mengadukan kelemahan diriku, sedikitnya upayaku serta hina dinanya diriku di hadapan manusia. Wahai yang maha pengasih di antara para pengasih, Engkau adalah Rabb orang-orang yang tertindas. Engkaulah Rabbku. Kepada siapa lagi Engkau menyerahkan diriku? Kepada orang lain yang selalu bermuka masam kepadaku, atau kepada manusia yang telah menguasai diriku? Jika Engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli. Akan tetapi ampunan yang Engkau anugerahkan adalah lebih luas bagiku. Aku berlindung dengan perantaraan nur wajah-Mu yang menyinari segenap kegelapan dan yang karenanya urusan dunia dan akhirat menjadi baik, agar Engkau tidak turunkan murka-Mu kepadaku atau kebencian-Mu melanda diriku. Engkaulah yang berhak menegurku hingga Engkau menjadi ridha. Tiada daya serta upaya melainkan karena-Mu. Menyaksikan hal itu, rasa belas asih Utbah bin Syaibah bin Rabi'ah tergerak sehingga mereka memanggil seorang budak milik mereka yang beragama Nasrani bernama Addas, seraya berkata kepadanya, ambillah setangkai anggur ini dan antarkan kepada orang tersebut. Tatkala dia menaruhnya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengulurkan tangannya untuk mengambilnya dan membaca Bismillah, lalu memakannya. Addas berkata, sesungguhnya ucapan ini tidak biasa diucapkan oleh penduduk negeri ini. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, kamu berasal dari negeri mana dan apa agamamu? Dia menjawab, aku seorang Nasrani dari penduduk Ninawa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, dari negeri seorang pria saleh bernama Yunus bin Matta? Orang tersebut berkata, apa yang kamu ketahui tentang Yunus bin Matta? Beliau menjawab, dia adalah saudaraku. Dia seorang nabi, demikian pula dengan diriku. Addas langsung merengkuh kepala baginda Nabi Muhammad SAW. Kedua tangan dan kedua kakinya lalu menciuminya. Sementara Utbah bin Syaibah bin Rabi'ah saling berkata satu sama lain, budakmu itu telah membuatnya menentangmu. Maka tatkala Addas datang, keduanya berkata kepadanya, bagaimana kamu ini? Apa yang telah kamu lakukan? Wahai tuanku, tidak ada satupun di muka bumi ini yang lebih baik dari orang ini. Dia telah memberitahukan kepadaku suatu hal yang hanya diketahui oleh seorang nabi. Jawabnya, bagaimana kamu ini? Wahai Addas, jangan biarkan dia memalingkanmu dari agamamu, sebab agamamu lebih baik dari agamanya, kata mereka berdua. Setelah keluar dari kebun tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang menuju kota Makkah Al-Mukarramah dengan perasaan getir dan sedih serta hati yang hancur lebur. Tatkala sampai di suatu tempat yang bernama Qarnul Manazil, Allah mengutus malaikat Jibril kepadanya bersama malaikat penjaga gunung yang menunggu perintahnya untuk menimpakannya terhadap penduduk kota Makkah. Imam Al-Bukhari meriwayatkan rincian kisah ini dengan senadanya dari Urwah bin Az-Zubair bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha bercerita kepadanya bahwa dia pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau pernah menghadapi sesuatu hari yang lebih berat daripada perang Uhud?